kenapa Ganjar yang seharusnya ada di ujung jadi ditaruh di tengah-tengah di antara Prabowo dan Anies. Sampai Ganjar sendiri tuh ngomong, kayaknya saya tahu kenapa saya ditaruh di antara tengah-tengah mereka berdua. Acara debat Capres kemarin, itu Ganjar keren banget. Di acara debat itu, Ganjar beneran nguasain panggung. Dan kalau menurut gua, itu adalah panggung untuk Ganjar sendiri. Saking kerennya, rating after debat, masalah sentimen positif dan negatif, yang bisa kalian lihat sendiri itu, Ganjar dapat sentimen positif sampai 78%. Gokil nggak tuh? Pernah nggak tuh kalian ngeliat angka positif sebesar itu? Gue sendiri aja sampai kaget. Setahu gue kan, sebagian besar stasiun TV di Indonesia itu kelihatannya lebih condong ke letoy. Tapi kenapa sentimen positif Ganjar di beberapa stasiun TV yang lain juga sama tingginya? Itu artinya rating tersebut adalah benar dan nggak bisa dimanipulasi. Jadi mau di framing kayak gimana pun oleh pasukan buzzernya letoy, tetap aja percuma. Karena itu angka yang real time. Terus, gimana dengan Anies sama Prabowo? Nah, ini nih. Ini asli bikin ngakak pol selama debat. Gue tuh jadi paham kenapa Ganjar yang seharusnya ada di ujung jadi ditaruh di tengah-tengah di antara Prabowo dan Anies. Itu kalau nggak ada Ganjar di tengah, asli itu Prabowo sama Anies mungkin bisa cakar-cakaran atau cekek-cekekan. sampai Ganjar sendiri tuh ngomong, kayaknya saya tahu kenapa saya ditaruh di antara tengah-tengah mereka berdua. Ganjar itu jadi kayak penengah antara kucing dan anjing biar nggak berantem beneran. Ya kira-kira seperti itulah. Oke, nah pertahanan dan keamanan itu adalah bidang yang seharusnya dikuasain banget sama Prabowo. Tapi ternyata malah sebaliknya. Malah Ganjar yang lebih ngerti tentang gimana cara membangun sistem pertahanan dan keamanan di negeri kita. Dengan skala prioritas. Kalau zaman dulu, gimana kita bertahan? Ya kasih bambu runcing, terus naik kelas. Kasih senjata yang kalau zaman dulu tuh yang isinya cuman sekali pencet, satu peluru jeger gitu. Terus masukin lagi satu peluru lainnya. Ya pokoknya seperti itulah. Masih manual banget. Terus dan terus naik kelas sampai akhirnya baru perang dengan pesawat. Ada tank, kapal selam, dan lain-lainnya. Jadi yang namanya pertahanan dan keamanan itu menyesuaikan zaman. Nah, Prabowo ini masih terjebak di masa lalu. Jadi kerjaannya ya ngebeli pesawat, kapal selam, ataupun alutsista lainnya. Kalau dulu iya benar, kita masih dalam fase perang secara fisik ataupun benturan fisik secara langsung. Lah kalau sekarang ini mainannya cyber war. Ambil contoh, kalau mau lumpuhin suatu negara, hancurin internetnya. Dijamin tuh, chaos beneran. Nggak butuh tank, dan nggak butuh kapal selam, dan nggak butuh pesawat bekas juga itu. Terus pakai apa? Pakai pasukan cyber army, yang kerjanya duduk di depan komputer, taktuk, jeger, jaringan internet putus. Atau bisa juga jebolin server instansi pemerintah, jebolin server banknya kita, dan lain-lainnya. Coba, panik gak kayak begitu? Ekonomi kita langsung amburadul. Terus para Gojek yang bergantung dengan internet untuk nyari duit terpaksa stop beroperasi karena nggak ada internet. UMKM yang online di berbagai platform e-commerce nggak bisa transaksi. Kita nggak bisa komunikasi karena HP nggak bisa dipakai WA-an. Bursa saham kita juga terjun bebas, mobile banking kita ya nggak usah diharapin. Pengen ke ATM ngambil duit, lah itu mesin ATM juga pakai jaringan internet. Dan masih banyak lagi kekacauan kalau pertahanan cyber kita lemah.
Dan saking lemahnya, makanya server Kemenhan sendiri pernah sampai berhasil dijebol hacker. Apa nggak bikin malu itu namanya? Sekelas Kemenhan aja bisa ditembus. Lah pertahanan cyber kita kok receh banget. Itulah yang dimaksud dengan skala prioritas. Dan yang pasti mengikuti perkembangan zaman. Lu bisa bayangin nggak? Kalau zaman dulu, zamannya orang-orang yang perang pakai bambu runcing, terus mereka pakai mesin waktu tuh pergi ke zaman sekarang, terus lu kasih handphone ke mereka. Pada kebingungan nggak tuh? Yang ada tuh HP dipikir bom, terus dilemparin ke musuh-musuh. Iya salam. Makanya Ganjar dalam debat semalam itu lebih memfokuskan pertahanan cyber kita sebagai angkatan baru di era yang baru ini. Dengan nama yaitu Angkatan Cyber. Ini jauh lebih penting dan lebih krusial untuk pertahanan keamanan kita. Dalam konteks ini, Prabowo wis gagal total pas acara debat kemarin. Malah jadi plonga-plongo dan kelihatan nggak siap banget dengan perubahan dunia ini yang terlalu cepat. Dan dia nggak bisa ngikutin. Nah itu untuk poin yang pertama. Kekonyolan di poin yang kedua adalah pertanyaan Ganjar yang berdasarkan data tentang beberapa angka indeks militer yang menurun. Jawabannya itu cuman iya bener atau enggak itu salah. Yang bener itu bla bla bla. Padahal sesimpel itu doang dan cuman ada dua kata, yaitu salah dan bener. Masa ngejawab gitu doang dibilang membocorkan rahasia negara? Atau mungkin malah Prabowo sebenarnya nggak tahu pertanyaan Ganjar itu tentang apa? Makanya sampai nggak bisa jawab. Terus ngeles dengan bilang itu rahasia negara. Alah. Ditambah lagi dia bilang, ayo kita ketemuan untuk sama-sama berdiskusi ngebahas hal ini. Kita buka-bukaan gitu. Lah kok jadi gitu? Mereka dalam artian kubu Prabowo Samsul diajak debat. Mereka bilangan nunggu debat resmi dari KPU. Giliran udah ada di dalam acara debat resminya KPU, malah ngajakin debat di luar. Gak jelas kan? Lagian, yang namanya gagasan itu gak ada yang rahasia. Yang rahasia itu pelaksanaan teknisnya. Misalnya, nanam ranjau di mana, nyimpen radar di mana, itu baru yang dinamakan sesuatu yang harus dirahasiain. Yang namanya gagasan itu kan ibarat lu mau ngebangun rumah. Bentuknya kayak gimana? Apakah mau modern, atau klasik, atau tropikal, dan lain-lain. Bukan ngebahas soal beli TV apa, naruh kulkas di mana, nyimpen brankas di sebelah mana. Bukan gitu. Masa gini aja Prabowo nggak paham? Terus dia jadi Menhan itu kerjanya ngapain aja? Terus yang ketiga, bisa-bisanya Prabowo ngebeli pesawat bekas dan berbagai alutsista bekas. Sementara kesejahteraan prajurit TNI-nya banyak yang nggak diperhatiin. Ternyata masih ngekos ataupun masih ngontrak dipetakan. Terus itu duit anggaran Kemenhan yang segitu gedenya itu dipakai buat apaan aja. Untuk ngurusin kesejahteraan prajurit aja dia nggak mampu. Dan nggak bisa ngurusin, terus mau disuruh mikirin 280-an juta rakyat Indonesia. Lah kok kayak ada gila-gilanya ya? Padahal kalau menurut data yang gue cari di Google, jumlah pasukan TNI kita itu cuman 500-an ribu prajurit doang. Sedangkan anggaran Menhan itu luar biasa gedenya. Terus dipakai buat apaan aja? Dan masih kurang loh itu. Terus ngutang dan nekat minta suntikan dana lagi ke negara. Sampai yang gue denger katanya ditolak sama Bu Menkeu. Jadi wajar nggak kalau gue bilang ngurusin 500-an ribu orang prajurit patriot bangsa aja nggak becus, kok berani-beraninya maksa pengen ngurusin 280 juta rakyat Indonesia. Lo mau? Gue sih ogah banget. Sekarang yang keempat. Masih ingat nggak waktu debat capres pertama kali? Lihat nggak tuh kelakuannya Gibran yang memprovokasi penonton untuk ngasih tekanan mental ke Ganjar? Apa yang kita lakuin?
cuma ngelus dada, ngelihat kelakuan yang mulia agung tuanku Gibran kayak begitu. Lah kemarin teman-teman kita cuma ngangkat tangan dengan simbol 3 jari dan nggak berisik juga untuk ngasih semangat buat Ganjar. KPU-nya langsung diserbu dengan intimidasi dan maksa KPU untuk menegur para pendukung Ganjar. Kok mau menang sendiri? Kok jadi ngerasa superior gitu? Seolah-olah KPU itu punya mereka dan harus nurutin mereka doang. Gibran memprovokasi, kita santuy. Sedangkan mereka baru digituin doang langsung baper. Halah. Dan yang terakhir, untuk kalian para pendukung Samsul Letoy, dalam pertandingan itu cuman ada 2 hasilnya. Menang atau kalah. Kalau kalian cuman siap untuk menang dan nggak siap untuk kalah, mendingan kibarin bendera putih aja. Karena kami akan pastikan Prabowo akan tetap menjadi capres. Doang. Apa lu?